Waalaikumsalam. لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم وكمل بالخير، وافتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا خزائن رحمتك وافض علينا من بركاتك ونفحاتك يا أكرم الأكرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يحترف يقتسب ويتسبب. Hadis yang ke-11 ini merupakan hadis yang terakhir dalam kitab ini di dalam bab yakin dan tawakal. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ada dua orang bersaudara di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua orang yang bersaudara ini kegiatan sehari-harinya adalah dia datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Adapun yang satu lagi yang lainnya yahtarifu, yaitu bekerja mencari penghidupan. Suatu ketika yang bekerja mencari penghidupan ini mengadukan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengeluhkan saudaranya yang tidak bekerja, hanya melulu menuntut ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu diberikan rizki oleh Allah dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ada dua orang bersaudara. Dua orang ini, yang satu setiap harinya dia hanya menuntut ilmu. Nampaknya dia tidak bekerja, lebih banyak waktunya adalah untuk menuntut ilmu. Sementara yang satu lagi adalah selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saudaranya ini mengeluhkan, mungkin dia merasa kalau dia akhirnya membantu saudaranya yang menuntut ilmu ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia mengeluh, tetapi bagaimana Rasulullah SAW menanggapi keluhan ini? Jawaban Rasulullah SAW adalah, bisa jadi, kata Rasulullah SAW,
kamu diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena kamu memiliki saudara yang hanya menuntut ilmu. Hal ini juga pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain. Kalian orang-orang yang kaya, kata Rasulullah SAW, kalian orang yang kaya, tidaklah masih demikian karena adanya orang yang hidupnya kekurangan. Jadi nampaknya yang Rasulullah SAW ingin menjelaskan sebahagian yang tidak terpikirkan oleh manusia. Hikmah dibalik kenapa dalam hidup kita ini Allah menghendaki, ini kehendak Allah. Ada orang fakir, ada orang miskin. Ada orang yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenyataan memang menunjukkan bahwa setiap orang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dalam menekuni pekerjaannya. Ada pekerjaan yang memang menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan. Tapi ada pekerjaan yang tidak menghasilkan itu, tapi menghasilkan yang lain yang berbeda. Yang pada intinya hasil dari pekerjaan-pekerjaan itu pada umumnya adalah mendatangkan manfaat. Orang menuntut ilmu tidak menghasilkan uang, tapi menghasilkan manfaat dari ilmu itu. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Yang berdagang, bekerja, menghasilkan uang yang juga bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga untuk keperluan lain-lainnya. Itu dua contoh pekerjaan. Sebenarnya dua-duanya bekerja. Hanya saja hasil dari pekerjaan itu memang berbeda. Yang satu uang, saudaranya yang bekerja ini. Yang satu lagi juga pekerjaan, tapi pekerjaan itu menghasilkan uang. Karena pekerjaannya menuntut ilmu, tapi tetap menghasilkan manfaat dari ilmu itu. Ada orang miskin, ada orang fakir dalam hidup ini. Salah satu hikmah Allah menghendaki itu adalah Allah ingin memberikan kepada sebagian orang itu harta yang berlebih. Harta yang berlebih. Untuk apa? Untuk dengan harta itu dia bisa membantu orang yang fakir dan miskin. Sehingga seolah-olah berlebihnya itu adalah rezeki yang dikehendaki oleh Allah karena sebab ada orang fakir dan orang miskin. Seandainya di dunia ini tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin, mungkin, sangat mungkin Allah berikan rezeki buat kita masing-masing itu sesuai dengan kadar keperluan kita saja, tidak lebih dari itu. Anggap saja kita ini semuanya dikehendaki Allah, tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin. Maka boleh jadi Allah berikan rezeki kita itu sekedar apa yang diperlukan oleh kita dalam hidup, tidak dilebihkan. Tidak dilebihkan oleh Allah. Nah, coba kita perhatikan, ada orang yang diberikan oleh Allah lebih daripada keperluannya. Lebih daripada keperluan yang dibutuhkannya sepanjang usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kelebihan ini untuk apa? Kelebihan itu adalah karena sebab ada orang-orang fakir, ada orang miskin, ada berbagai keperluan kebutuhan untuk menciptakan kemaslahatan hidup bagi umat manusia.
maka dilebihkanlah oleh Allah sebahagian di antara manusia ini rizkinya. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saudara kamu itu menuntut ilmu, lalu dia tidak menghasilkan uang. Lalu uangnya di mana? Uangnya itu dititipkan oleh Allah dengan dilebihkan lewat tanganmu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya Allah, itulah hikmah di balik kenapa jadi ada orang yang diberikan melebihi daripada keperluan hidupnya. Ya Allah. Ada sebabnya. Sebabnya karena ada orang yang memang membutuhkan itu. Cuma jalurnya adalah lewat tangan-tangan sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbandingan dua ini, ya Masya Allah, saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Yang satu itu adalah dia mendapatkan kelebihan harta yang Allah berikan melalui pekerjaannya. Yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang bekerja mendapatkan uang itu. Nah, saling mengisi itu adalah bahwa diharapkan yang mempunyai kelebihan uang atau harta itu karena bekerja, dia bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan itu tidak akan mengganggu kebutuhan hidup pribadinya. Ya. Karena Allah sudah mengatur semua rezeki itu dengan sempurna. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang tidak pernah habis-habisnya, itu karena sifat serakah manusia. Karena disebabkan oleh sifat bakhil, karena kikirnya manusia. Karena manusia tidak melaksanakan tugas kewajibannya terhadap hartanya. Itu yang mengakibatkan ada orang yang tidak terbantu, melarat seumur hidup, mengalami kesulitan di dalam menuntut ilmu, dan sebagainya. Ada yang putus dalam melanjutkan tugas menuntut ilmunya, karena faktor pikirannya terganggu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi saling mengisi. Orang yang bekerja tidak sempat untuk mendapatkan ilmu atau menambah ilmunya, dia bisa mendapatkan dari orang yang menghususkan waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, begitulah saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Jamaah Allah. Tidaklah kata Allah dalam Al-Quran yang maknanya, tidaklah Allah menghendaki kehidupan manusia itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, melainkan agar yang satu dengan yang lain saling menutupi. Agar yang satu dengan yang lain saling menutupi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada pesan tawakal dalam bab ini. Karena bab ini bab mengenai keyakinan dan tawakal. Yang nuntut ilmu bersama Rasulullah SAW di majelis beliau tidak punya waktu untuk bekerja. Ya. Tetapi dengan tawakal yang mereka miliki, mereka tidak harus terganggu pikirannya nuntut ilmu karena ada kekhawatiran kalau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Ya. Allah dengan kuasanya bisa mendatangkan lewat mana saja, termasuk lewat orang hidup bersaudara yang berbeda-beda itu. Orang 5 bersaudara belum tentu sama. Ada yang kelebihannya di dalam mempelajari ilmu, tekun nuntut ilmu, lancar urusan ilmunya.
Tapi ada yang Allah tidak memberikan seperti itu kepada saudaranya. Allah berikan keterampilan atau keahlian yang berbeda dengan saudaranya. Yang satu lagi, kalau orang misalnya bersaudara 5 itu bisa berbeda-beda antara satu yang lain. Nah, tetapi masing-masing itu saling menutupi dan saling melengkapi. Jadi dengan perbedaan-perbedaan itu ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat orang menjadi berbeda itu. Tapi pada intinya tetaplah pada keyakinan kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang bernyawa di permukaan bumi ini melainkan rizkinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mesti Allah memberikan itu langsung kepada setiap orang. Bisa Allah titipkan lewat tangan-tangan orang lain, di mana Allah menghendaki orang itu murah rezekinya, mudah rezekinya, berlimpah rezekinya. Nah, kenapa Allah menghendaki seperti itu? Karena ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah adanya orang yang fakir, adanya orang yang miskin, adanya orang yang aktivitasnya hanya menuntut ilmu, dan sebagainya. Jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga pesan kepada orang-orang yang dititipi oleh Allah kelebihan harta ataupun uang lah sebutnya itu. Pesan apa itu? Pesan untuk membaca hikmah di balik kenapa dia mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk bisa memiliki sekian banyak hartanya. Ya. Itu pesan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Selain ada pesan tawakal, bahwa tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mengurangi daripada rizkinya ya untuk didapatkan, dan tidak mesti didapatkan harus melalui asbab ya masyaAllah, karena asbab itu sendiri adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan asbab dia kuasa untuk menghilangkan asbab, menghilangkan atau menyingkirkan asbab itu. Jadi tidak ada dalam keyakinan kita bahwa Allah wajib hukumnya menciptakan asbab untuk orang mendapatkan rezeki. Asbab itu diciptakan, usaha itu adalah diciptakan, bekerja itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berkuasa dalam menciptakan apa saja dan dia berkehendak untuk menciptakan apa saja. Tidak ada orang yang bisa mengatur, menghalangi ataupun membuat sebuah ketentuan bahwa wajib Allah melakukan ini, wajib Allah melakukan ini. Nah, jadi Rasulullah di zaman Rasulullah SAW memang ada sebagian sahabat itu yang khusus mereka duduk bersama Rasulullah SAW menimba ilmu secara khusus, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja. Ada juga orang-orang yang tugasnya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak punya kesempatan atau waktu seperti yang lain. Ada yang bekerja di kebun, ada yang berjualan di pasar dan sebagainya. Tapi semuanya bergerak, tidak diam, bergerak menghasilkan manfaat. Yang menuntut ilmu menghasilkan manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Yang berjihad juga menghasilkan manfaat untuk kepentingan umat. Nah, sebagaimana juga dituntut yang bekerja untuk mencari penghidupan itu juga menghasilkan manfaat tidak hanya untuk pribadinya, tetapi demi untuk kemaslahatan hidup umat. Nah, jamaah subhanallah,
Itu hadis kita yang ke-11 ini dalam bab yakin dan tawakal yang terakhir. Dan ini juga memberikan sebuah keyakinan ya Rasulullah bahwa orang yang menyediakan waktunya khusus untuk menuntut ilmu itu termasuk di antara orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencukupi segala keperluan-keperluannya. Keyakinan ini perlu ditanamkan terutama buat siapapun, baik anak-anak kita terutama yang dalam usianya itu tugasnya adalah untuk semata-mata menuntut ilmu. Walaupun orang tua merasa tidak sanggup misalnya kan untuk meneruskan pendidikannya, jangan sampai mengurangi keyakinan itu. Selalu Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan bagi orang yang berkeyakinan untuk dia bisa menemukan kemudahan-kemudahan dalam urusannya terutama untuk menuntut ilmu, lebih-lebih menuntut ilmu agama. Jangan sekolah lebih-lebih untuk menuntut ilmu agama. Ini ada di dalam hadis kita ini. Kemudian qala rahimahullah taala babul istiqamah, kita berpindah ke bab yang ke-8 dalam kitab ini yaitu bab istiqamah. Istiqamah artinya adalah berlaku lurus. Maksudnya teguh pendirian di dalam melaksanakan ketaatan atau menjalankan agama. Qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirta. Di surah Hud ayat 112 Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga maksudnya ditujukan kepada kita. Tetapi karena Rasulullah SAW itu adalah tauladan yang mesti kita ikuti, maka ditujukan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad SAW, berlaku luruslah sebagaimana engkau diperintahkan untuk melaksanakan itu. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teguh di dalam menjalankan agama. Dan itu perintah juga ditujukan kepada kita. Jadi istiqamah adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar anjuran. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha keras ya, memiliki keteguhan hati dan pendirian di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istiqamah. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dalam hidupnya di dunia ini mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian setelahnya mereka berlaku istiqamah. Maka nanti pada saat menjelang ajalnya, orang yang seperti ini akan didatangi oleh para malaikat, serombongan malaikat. Menghibur dirinya dengan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut itu adalah tentang sesuatu yang tidak menyenangkan
yang dihadapi seseorang, sementara sedih itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi terjadinya di saat yang sudah dilewati waktunya. Ada yang di depan, ada yang sudah dilewati di belakang. Sedih karena memikirkan apa yang sudah terjadi. Takut, khawatir, atau cemas karena bakal menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi malaikat ini datang menghibur orang yang menghadapi ajalnya. Pastilah orang di saat menghadapi saat-saat yang menentukan nasibnya itu, ada dua yang dipikirkannya. Dia bakal menghadapi apa, kemudian yang dihadapinya itu karena akibat perbuatan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Sehingga orang bisa saja memikirkan sesuatu yang sudah dilakukannya menimbulkan kesedihan dalam dirinya. Dan sebagaimana dia juga akan memikirkan apa yang terjadi pada dirinya setelah itu, yang disebut dengan takut, cemas, khawatir. Nah, jamaah sekalian, sampai di situ ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang istiqomah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang yang istiqamah ketika dia menjelang ajal, dia diberikan ketenangan dengan diutus para malaikat untuk jangan dia sedih dan jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan buatnya kebahagiaan. Kebahagiaan itu disebutkan di dalam ayat berikutnya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat yang datang itu secara berombongan itu mengatakan, itu menjelang ajal ya Rasulullah. Kalau orang hidupnya istiqamah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kamu. Ini kabar datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu termasuk orang yang berhak untuk tinggal di dalam surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu belum dipertemukan dengan surga, tapi sudah diberitahukan bahwa tidak perlu cemas karena dipastikan kamu akan dibawa ke surga. Tidak perlu merasa takut, tidak perlu memikirkan apa yang sudah dijalani sewaktu hidup. Jangan dipikirkan lagi. Yang sudah dijalani dipikirkan, yang di hadapan itu juga jangan terlalu dicemaskan, karena sudah dipastikan kamu akan diberikan tempat yang memberikan kebahagiaan kepadamu, yaitu surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, wahai orang-orang yang istiqamah, adalah wali kalian di dunia dan di akhirat. Allah adalah wali, Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali. Wali itu apa? Penjaga, pelindung, penolong. Itu wali. Allah adalah wali orang beriman. Jadi kalau orang menanamkan keyakinan atau keimanannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan penjagaan, perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berhak untuk dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan kepada orang-orang yang istiqamah, kami, kata Allah, adalah wali kalian. Kami adalah selalu menjaga, mengarahkan dan memberikan pertolongan setiap waktu di setiap saat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Buat kalian itu berarti kalian punya hak. Kalian berhak untuk mendapatkan di negeri akhirat itu
ma tashtahi anfusukum. Apa yang dikehendaki oleh diri kalian. Apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia? Kenikmatan. Apa yang tidak dikehendaki oleh kita? Kesengsaraan. Ya, tidak ada orang yang menghendaki kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, rasa sakit dan sebagainya. Pastilah kehendak diri kita itu selalu yang menyenangkan, bisa dinikmati. Nah, buat kalian apa yang kalian kehendaki? Yaitu surga itu, walakum fiha ma tashtahi, walakum fiha ma tad'un. Dan disitulah kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan. Kita berdoa di dunia ini, kita mengharap-harap sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kemudian hari nanti kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, istiqamah. Bila kita istiqamah, nuzulan min ghafurur rahim, surga yang disediakan oleh Subhanahu wa taala itu tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang istiqamah, tempat tinggal yang datang dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di surah Fussilat menjelaskan fadilat atau keutamaan dan janji yang Allah berikan kepada orang yang istiqamah. Jadi selain Allah perintahkan kita untuk istiqamah, Allah juga menjelaskan ya keberuntungan apa yang didapatkan oleh orang yang menjalankan perintah Allah untuk istiqamah. Di tempat lain dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang ketika di dunia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya menyatakan beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka berketetapan hati dan pendirian di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, dua ini, iman kemudian amal soleh, yang selalu digandeng dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, menyatakan beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu melakukan ketaatan dan melaksanakan amal solehnya. Orang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatannya, maka Allah janjikan dalam ayat ini sebagaimana di dalam ayat terdahulu, tidak akan ada rasa takut dan sedih ya, yang akan dialami oleh orang yang istiqamah. Kapan itu? Itu di dunia dan di akhirat. Di dunia, saat-saat yang paling menakutkan itu adalah di saat ajal. Ya. Kemudian dilanjutkan di dalam alam barzah. Kemudian dilanjutkan pada saat hari kebangkitan dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu. Itu sangat dibutuhkan ketenangan. Ya. Nah, ketenangan itu dua tadi. Jadi takut dan sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka lah orang-orang yang menjadi ahli surga, penduduk surga, kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Apa yang mereka kerjakan di dunia? Terus-menerus menjaga dan melihara agama. Istiqamah di dalam melaksanakan agama. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam kita menjalankan agama yang Allah berikan sebagai karunia yang terbesar dalam hidup kita. Di antara yang menjadikan atau menjadi asbab untuk orang istiqamah adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah.
selain asbab-asbab yang lain yang dijelaskan. Karena itu kita juga mesti menyelipkan di dalam doa-doa kita itu untuk kita bisa mendapatkan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala selain usaha kita untuk beristiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min jawatin nadamah yawmal qiyamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya